Ya. Kenapa Polri begitu masuk ke kementerian-kementerian dan lembaga yang lain? Ada sekitar 4.000 orang. Ya, 4.000. Sementara Kapolri mengatakan dia masih kurang 350 ya Pak. Nah, sadari bahwa di balik ini semua ada agenda global. Baik, kita sampai pada sesi terakhir dan mungkin ini sesi yang mungkin agak sedikit panjang karena saya akan memberikan kesempatan ini juga pada hadirin beberapa yang hadir di Rakyat Bersuara pada hari ini. Saya akan mulai dari Penasihat Ahli Kapolri, Pak Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi. Silakan Pak Arianto. Baik, terima kasih. Mungkin saya ulangi ya, bahwa saya bicara di sini ini berdasarkan pengamatan saya sebagai orang yang masih melihat bagaimana polisi bekerja. Karena saya sebagai penasihat ahli Kapolri. Jadi Polri itu menyikapi kemarin ini adalah berangkat daripada 9 tuntutan yang mengerucut itu Pak tadi. Atas tuntutan itu, polisi bukan berarti enggak saya enggak gitu. Tetapi justru atas 9 ini bagaimana kita ingin bisa menyembuhkan dari ini. Gitu. Kira-kira gitu Pak. Makanya kita kalau ada 9 tuntutan ini, maka kita harus mencari kiat-kiat apa yang harus tepat untuk memperbaiki itu sebelum nanti orang lain memperbaiki kita. Gitu. Maka disusunlah suatu crash program itu tadi, quick win itu tadi, berupa tindakan-tindakan yang nyata yang bisa meyakinkan pada publik bahwa polisi akan bisa menjawab apa yang dikehendaki selama ini. Contoh tadi seperti Bapak tadi kan mengatakan ya, ini mengatakan apakah biasa polisi itu kalau nyuap itu apa pidana. Nah, atas tuntutan itu Pak, itu kita nanti bunyinya begini. Setiap anggota polisi yang melakukan tindak pidana yang selama ini kan nggak pernah dikenakan, kita wajib dikenakan. Itu bunyinya pasal kayak gitu Pak. Jadi pasal-pasal di dalam kode etik yang tadinya itu 4 bidang dan ada poin-poinnya itu, nanti kita jabarkan satu-satu yang langsung bisa dibaca oleh anggota itu do and done. Jadi apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak. Contoh saja misalnya gini, perilaku hedonis gitu. Kan selama ini kan terbiasa gitu. Tidak hanya dikatakan kamu nggak boleh hedonis, tapi katakan begini, kamu kalau pakai hedonis maka berarti kamu ditegur. Kalau ditegur nggak kamu akan didemosi. Gitu. Atasan yang membiarkan bawahnya itu hedonis, dia juga kena risikonya. Dan kemudian contoh-contoh itu tadi yang do dan itu, saya sarankan itu nanti dipampang dan semua publik tahu. Inilah ukur-ukuran polisi itu yang baik adalah begini, yang jelek adalah begini. Jadi jelas nanti ukurannya. Jadi nanti yang ngoreksi bukan hanya atasan tapi publik juga bisa langsung. Baik. Itu. Jadi topnya adalah kita membuka whistleblower. Whistleblower itu boleh melaporkan apa? Jangankan whistleblower ya. Bawahan pun boleh kalau atasannya berlaku hedonis boleh melaporkan. Sama juga umum kayak gitu. Kalau lihat polisi begini hedonis, kirim aja WA ke sini langsung otomatis akan dikenakan tindakan begitu. Seperti tadi ya, misalkan laporan-laporan itu tadi ya. Itu nanti laporkan dan kemudian sanksinya adalah kontan. Jadi tidak ada lagi diculu cek sana. Intinya beginilah, kita ingin berubah ya, bukannya kita ingin defensif enggak. Ingin berubah bagaimana caranya untuk mengatasi kekurangan selama ini. Hasil daripada ini kemudian nanti selama 1 tahun ini kita serahkan kepada komisi, kalau seandainya komisi itu akan melakukan reformasi atau apa, kita menyumbangkan ini pakai. Jadi kita itu bersinergi untuk usaha-usaha perbaikan polisi yang selama ini dituntut 9 tuntutan itu. Baik. Kira-kira itulah. Baik, makasih. Kita berikan tangan untuk Pak Arianto. Bung Dharma. Baik, makasih. Menyambung yang menambahkan yang dari Pak Arianto tadi. Sebenarnya reformasi hari ini tidak perlu digaungkan kembali apabila roadmap yang sudah disiapkan sejak awal sampai 2025 itu berjalan ya, menjadi nyata. Pertanyaannya kenapa nggak bisa menjadi nyata? Sejak awal tuh 2002 tadi. Ya tadi sudah disampaikan 2002 ya. Dan seterusnya 2010. Kenapa tidak jalan itu pertanyaan kan? Itu. Nah, itulah kenapa tadi saya mulai membuka dari pendidikan dasar di mana manusia yang dididik diseragamkan. Terus di situ sistemnya homo homini lupus. Apa itu? Manusia menjadi serigala. Yang terjadi sekarang kita saling menuding. Kamu nggak benar, dia nggak benar. Jangan-jangan saya yang mengatakan nggak benar, saya sebenarnya nggak benar. Cuman selama sekolah diajarin, dikasih banyak masalah, harus dapat nilai. Untuk mendapat nilai, boleh kamu nyontek. Yang penting tidak menjadi masalah atau nggak ketahuan. Boleh nyontek, yang penting nggak ketahuan. Ya, itulah yang terjadi dan terbawa sampai
sampai dengan persoalan tadi, Pak. Di sana disuruh bersaing mengumpulkan angka sebagai lambang kesuksesanmu supaya kamu dipuji orang. Ini yang tidak pernah bisa diselesaikan. Mau teori sebanyak apapun, kalau ini tidak diselesaikan, karena apa? Yang menggerakkan saya seseorang melakukan itu adalah dorongan daripada jiwanya yang mendapatkan selama di sekolah itu dia kreatif negatif, Pak. Bahasanya strategi. Oke, kalau di kepolisian, karena kita bicara soal reformasi Justru kepolisian, itu. angka apa yang dikejar? Nah, justru karena ada angka di situ. Angka apa? Angka untuk memanipulasi kondisi. Misal apa misalnya? Saya belum kebayang. Ya, sekarang saya bertanya, apakah statistik atau apa namanya survei Oke, itu real? survei approval rating, tingkat kepuasan. Whatever, Oke. karena sama ilmunya. Mau urusan pemilu, urusan kebaikan apa, semuanya by design. Ya, Bung Boni sempat pernah jadi pollster. Bener apa enggak? Saya nggak tahu kan, saya nggak pernah jadi pollster. Setiap survei benar atau enggak? Pakai ini Pak. Makasih. Pakai itu Pak. Kalau kami benar lah. Kalau yang lain? Saya nggak tahu. Oh, bahkan temannya sendiri dia nggak bisa jamin. Tergantung sumber dananya dari mana. Ya. Oke, artinya tidak bebas nilai dan bisa direkayasa. Survei. Kami tidak. Kita buka-bukaan, kita jujur. Kami tidak mengalami, tetapi kami dengar info yang lain begitu ada. Ya. Oke. Nah, kata kuncinya angka. Oke, terima kasih untuk kejujurannya, Mu. Kata kuncinya angka. Kenapa uang dikejar? Kenapa semua masalah di negara kita bicaranya ujungnya angka? Dan kenapa kejar uang? Karena ada angka. Itulah yang membentuk karakter, karena pola pikir dididik secara general. Kenapa dari sekolah kita disuruh pakai seragam? Kenapa orang sekarang fenomenanya senang dengan baju seragam? Coba kita lihat instansi mana. Katanya polisi harus masuk jadi sipil. Sekarang orang instansi yang memang sipil pakai baju ada pangkat. Ada ini, nanti saya nggak perlu sebutkan. Tapi kalau nggak ada angka, nggak usah ada pemilu aja kalau Enggak, gitu. maksud saya begini, saya mau kaitkan dengan pemilu Kalau semua tadi. bisa instan, nggak usah ada pemilu. Ya, Jangan-jangan pemilu masalahnya instan dari kan pemilu, gitu. Pak. Itu sudah ada namanya money politik. Ya, gara-gara demokrasi liberal, transaksional, one man, one vote, one value. Oke. Di voting value-nya adalah bansos. Bagaimana bisa berkualitas? Hanya berdasarkan kuantitatif. Voting 2/3, 2/3 bicara angka. Suaranya Pak Hartanto dengan suaranya misalnya maaf driver saya sama nilainya. Ya. Yang penting satu bansos. Nah, makanya saya ingin supaya apa? Jangan lagi ada tudingan parcok kepada polisi. Ya jangan terlibat di pengamanan surat suara. Oke. Kenapa itu? Ya disitulah mainnya karena ada tadi angka. Angka tadi bagi grup yang mengawal akan berimplikasi kepada setelah jagoannya terpilih, dia akan menjadi gerbong panjang yang harus untuk mempertahankan status quo. Ini akar masalahnya angka. Manusia, ingat uang. Mencintai uang adalah akar dari segala kejahatan. Tetapi bagaimana mensiasati supaya kejahatan ini tidak ketahuan adalah boleh nyontek, boleh maling, asal tidak ini. Oke. Sekarang penjahat, Saya Pak. tanya. Tadi Anda sebut parcok. Ada parcok. Partai Saya coklat. mendengar justru dari Bapak selama pemilu kemarin. Bapak yang nyebut-nyebut. Bapak ini nyebut-nyebut. Jadi ini apa? Baunya terasa. Oke. Tapi karena jago mengkondisikan Chipcon, ini kan operasi intelijen, Pak. Ya, nah itu. Nah, saya juga mau menyampaikan. Baunya terasa, tapi membuktikannya. Oh, nggak bisa ditangkap, Pak. Ini kayak tirai asap, ya Pak ya. Nah, saya mau satu lagi. Makanya orang berlomba-lomba berstrategi bagaimana caranya nggak ketahuan. Caranya nggak ketahuan, maling bareng-bareng, jagain bareng-bareng. Kalau ada yang melawan, hajar bareng-bareng. Nah, sayangnya sistem homo homini lupus, serigala memakan domba yang tidak punya power. Serigala ini yang punya power. Makanya polisi jangan kembalikan kepada fitrahnya sebagai pelindung hak rakyat untuk mendapat rasa keamanan, pelayan hak untuk mendapatkan kebutuhan rasa aman, dan mengayomi sebagai wadah tempat rakyat lari untuk berlindung. Baik itu Kamtibmas dan penegakan hukum. Jangan masuk dalam apa? Dunia monetize.
Ya, kita harus paham segala macam, termasuk dunia pengadilan. Kenapa di sana pakai baju hitam? Sadarkah kita bahwa di sana tanpa sadar kita digiring bermain hitam? Di sana kenapa dengan pengadilan dibilang court? Banyak yang tidak paham bahwa court itu adalah kayak lapangan tenis, lapangan bas. Terjadi permainan bola pingpong. Bicara di sana teori, penyelesaiannya tidak teori, tidak normatif. Main, tadi ada panggung, pasti ada belakang panggung. Makanya Ahmad Albar mengatakan dunia ini panggung sandiwara. Word is stated. Saya mau tambahkan lagi supaya menyelesaikan masalah multifungsi Polri. Kenapa Polri begitu masuk ke kementerian-kementerian dan lembaga yang lain? Ada sekitar 4.000 orang. Ya, 4.000. Sementara Kapolri mengatakan dia masih kurang 350 ya Pak. Nah, sadari bahwa di balik ini semua ada agenda global. Kewenangan Polri sebagai law enforcement, kenapa mereka masuk? Selidiki setiap undang-undang yang ada di kementerian itu, di situ disiapkan peran Polri untuk melakukan law enforcement. Contoh, ketika COVID kemarin, sekarang sudah dibuat undang-undang nomor 17 tahun 2023 di pasal 400 sampai ke belakang, di situ Polri nanti akan berperan, di mana ini adalah undang-undang omnibus law terjahat, di mana manusia akan dipenjarakan apabila dia menolak untuk menerima program kesehatan. Ingat, hancurnya persoalan yang muncul sekarang dimulai dari apa? Program mapping project daripada COVID-19, di mana ekonomi hancur, sekolah susah, rakyat miskin, pengangguran di mana-mana, produsen lokal dihancurkan oleh kebijakan pemerintah sendiri lewat Permen 28 2023, di mana apa? Barang impor boleh membanjiri Indonesia, dan matilah produsen lokal. Akhirnya membanjirlah PHK karena perusahaan itu mati tidak bisa membiayai pegawainya. Apa yang terjadi? Pedagang tidak laku karena daya beli turun. Itulah yang menghimpit masyarakat. Kejadian yang kemarin tanggal 28 itu adalah rentetan daripada jadwal-jadwal atau timeline, agenda-agenda yang sudah disiapkan. Apakah itu hanya tiba-tiba datang presiden batal, tiba-tiba datang presiden batal, ya kan? Seperti juru selamat kan? Tetapi lihat lebih dalam, apakah nanti ini tetap akan jalan? Mereka sedang simulasi, test the water. Mereka itu siapa? Ya, mereka yang berada di belakang sistem. Apa kekurangan kita supaya nanti apa? Kita bikin undang-undang. Ini internal atau luar negeri? Saya buka ya, biar Bapak tahu ya. Mau singkat itu gimana? Karena ini program ini panjang. Semua blueprintnya ada di mana? Bappenas. Polri hanya melaksanakan apa yang di Bappenas. Dia buat strategi, TNI juga demikian dan sebagainya. Semua kuncinya di Bappenas. Anggaran yang ada itu berasal dari mana? Dari pemesan, ini duitnya, ini programnya, ini duitnya, lo kerjain. Adanya BPK, adanya apa namanya KPK, KPAI, MK, LPSK, PPATK, OJK, semua permainan global. Yang ada badan-badan semua untuk apa? Membuat hutang negara semakin banyak. Jadi kalau menyelesaikan global, nggak otomatis. Bagaimana Indonesia merdeka tahun 2045 aja, 1945 ada panitia kok. Jadi segala sesuatu yang ada panitia berarti itu ada event organizer, dan event organizer bekerja berdasarkan angka. Oke, baik. Terima kasih Pak Dharma.